Jadi kalau kita bicara what is ideal? Ideal adalah di saat kita membutuhkan sesuatu, kita memilikinya di tangan kita. And what we believe is now is the world have become disintermediated. Today, knowledge have been disintermediated by Google. Ya kan? Relationship, friendship has been disintermediated by Facebook. We hope and we believe Halodoc can be part of this intermediation of healthcare itself. Menurut aku ngelihat dari industrinya, dari marketnya itu sangat besar. Industrinya kayak digital, e-commerce itu akan grow terus, semakin besar gitu. Terutama Indonesia yang bisa dibilang online-nya masih 4%, masih 5%. Jadi masih kecil banget lah dibanding double digit compare to China atau negara-negara yang udah maju gitu ya. Jadi digital atau e-commerce sendiri itu akan grow terus. Yang kedua, populasi Muslim market as a population itu gede banget kan, 85% populasi kita itu orang Muslim gitu. Yeah. Jadi kita udah punya populasi, terus 250 juta itu orang Indonesia, populasi itu sangat besar gitu. Jadi kalau saya lihat kita ini harus pinter-pinter atau jeli melihat menganalisa data dan melihat opportunity yang ada. Karena yang namanya persaingan itu akan terus ada dan akan terus berkembang. Yang namanya new competitor datang itu akan ada juga. Nah, bagaimana kita survive itu, gimana kita melihat itu, analisa data, dan kita bisa mereview, oh ini harusnya gini nih, oh nanti trennya begini. Kita harus cepat itu yang kayak gitunya. Jadi kita nggak bisa, oh gue udah nyaman di sini, gue gini aja, nggak bisa kayak gitu. Karena sekarang tuh dengan dunia digital tuh semua tuh bergerak tuh sangat cepat. So kita mesti ngikutin itu gitu. Nah, kalau dari kita semua decision yang kita lakukan itu based on the data analysis yang kita ada gitu. Baik itu data sales, baik itu data traffic, data customer, semuanya kita analisa gitu. Jadi mungkin menurut saya sih, dan kita juga cukup sering kita ketemu dengan beberapa pemain di industri yang pemain yang udah besar gitu. Kita belajar dari mereka juga how they survive, terus gimana mereka ngembangin dari sisi ini, dari sisi operasional, dari sisi tech-nya apa segala macam, itu kita belajar terus. Karena menurut kita ya kita masih kecil, masih banyak yang harus dikembangkan. Kita ada di e-commerce, bisnis di e-commerce, kita menjumpai banyak sekali problem ya di situ. Terutama pas dulu awal-awal sekitar tahun 2012, e-commerce lagi naik-naiknya tuh pas awal. Kita mencoba menembus pasar digital, gimana caranya. Di satu sisi kita ada orang-orang yang berusaha menembus pasar digital, di sisi lain itu ada players yang bermain dengan cara konvensional seperti billboard, TV ads, dan lain-lain. Oleh karena itu kita mencoba dari digital dan seterusnya terjadi banyak masalah gitu. Jadi karena memang e-commerce kan punya banyak inventory, terus complicated business model, terus berbanyak sekali channel online ya. Jadi misalkan kayak ada di Google, ada di Facebook dan lain-lain. Dari situ kita kepikiran nih, oh gimana ya kalau bikin automation? Dan ternyata setelah di research, nggak, di Indonesia nggak ada nih. Sesimpel itu aja, terus minta masukan teman-teman juga dari e-commerce. Ternyata, kalau gue bikin kayak gini, kira-kira lu mau pakai nggak? Terus ternyata feedbacknya cukup positif. Cukup cepatnya, jadi dulu saya ingat bulan Maret tahun 2013 itu adalah saat-saat dimana memutuskan oke deh, petualangan yang mau saya ambil adalah petualangan di dunia startup di Indonesia. April mulai coba lihat-lihat di sekitaran ada problem apa ya, ada opportunity apa ya. Kebetulan waktu itu ketemu teman-teman yang lebih kreatif dibanding saya. Bidangnya bukan IT, bidangnya mungkin banyaknya art, bisnis gitu ya. Mereka pada bikin clothing line sendiri, bikin produk sepatu sendiri. Terus kemudian saya ketemu sama mereka, kebanyakan udah lumayan sukses loh. Mereka mulai dari jualan dulu di BlackBerry Messenger.
Ya kan, dulu belum Instagram tuh, ya kan, belum Instagram. Jadi dulu jualannya di BlackBerry Messenger, lumayan laku. Terus kemudian banyak yang kemudian ngobrol-ngobrol sama saya. Step selanjutnya mereka pengen punya rumah sendiri, pengen punya toko online sendiri. Dan dari situ kemudian, saya pikir kalau orang bisa bikin blog dengan semudah itu pakai WordPress atau pakai Blogspot, kenapa nggak bisa ya melakukan hal yang sama tapi buat toko online, buat bikin toko online yang proper, bukan buat bikin blog gitu. Nah, jadi dari situlah kemudian bulan April pikir-pikir, mateng-matengin, dapatlah kesimpulan bahwa oke, ini pasarnya lagi ada dan saya sendiri juga bisa melakukan hal tersebut. Maka Mei memutuskan untuk waktu itu Mei juga sempat mikir waktu itu setelah ketemu idenya, sempat mikir mau dikerjain dulu setengah-setengah, jadi sambil kerja sambil bikin startup gitu kan atau gimana. Tapi waktu itu saya pikir kan justru pengennya petualangannya kan, kalau gitu all out sekalian. Jadi akhirnya saya memutuskan Mei quit dari pekerjaan, 1 month notice, Juni saya sudah kembali ke Indonesia, 1 Juli saya sudah mulai Silk Road. Itu yang penting sih dari awal waktu pertama kali join bareng ya udah harus ngomong terbuka gitu, kalau ini harus di manage secara profesional. Itu harus itu dulu. Karena kalau enggak ya enggak jadi perusahaan yang bagus gitu. Everything it has to be merit based walaupun ada hubungan keluarga gitu. Tapi memang idealnya lebih enakan ngajakin keluarga ya daripada teman baru kenal atau teman lama gitu. Sebenarnya sih yang penting itu yang dibutuhin apa, nah itu yang dicari. Kalau kebetulan yang dibutuhin ada di depan mata, kenapa enggak, gitu kan? Seperti jadi bukan itu berarti sih. kakak adik, terus oke lo ngerjain ini ya, tapi harus ngeliat backgroundnya juga Iya, gitu kan? iya makanya yang masuk di aktoran itu backgroundnya beda. Dan relevan semua untuk relevan semua, harus yang relevan, kalau enggak that's the point.